Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini di pembelajaran online kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita membaca Al-Fatihah dan Asmaul Husna. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran online pelajaran IPS pada pagi hari ini, kita akan belajar di bab 4, ya. Yaitu kita belajar tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ibu guru akan memutarkan video pembelajaran tentang bab 4. Silakan disimak. Anak-anak, untuk kali ini kita belajar tentang Indonesia dari masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Di Indonesia, demokrasi itu diantaranya ada 4 yang sudah kita lakukan mulai tahun 1945. Ya. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer, yaitu sekitar 1945 sampai 1959. Sedangkan yang kedua adalah demokrasi terpimpin, itu setelah demokrasi parlementer sampai 1965. Setelah itu demokrasi Pancasila era Orde Baru, yaitu mulai 1965 sampai 1998. Dan selanjutnya sampai sekarang yaitu ada demokrasi reformasi. Untuk demokrasi parlementer demokrasi itu ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka, ya. Jadi mulai tahun 1959. Demokrasi parlementer ini adalah sistem demokrasinya adalah bagian fundamental dari pemerintahan, ya. Pertama kali dilakukan pemilu ya pada tahun 1955, ya. Di sini pemilu 1945 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya ya, untuk menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah. Mereka juga menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahnya untuk mengiring pemilih yang menguntungkan partainya. Untuk demokrasi terpimpin, yaitu sistem pemerintahannya adalah keputusan diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Di sini pada waktu demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yang ada di bawah itu, silakan dibaca ya. Untuk era demokrasi Pancasila era Orde Baru ini terjadi setelah 1965, setelah terjadi peristiwa G30S PKI, ya. Jadi rezim yang berkuasa ini selama 32 tahun ini dihantui dengan beberapa penyimpangan. Di sini ada penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur, penegakan kebebasan berpolitik, kekuasaan kehakiman, kurangnya jaminan kebebasan mengumumkan pendapat, sistem